Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memulaikan ibadah remaja kita di saat ini. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 242, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk mentahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Dipersilakan duduk. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, ini kami anak-anak-Mu yang datang ke hadapan-Mu, sujud menyembah akan kebesaran-Mu. Saat ini, dalam keadaan kami yang tidak layak ini, kami sujud menyembah akan kebesaran-Mu. Kami mengakui dalam hari-hari kehidupan kami yang telah kami jalani ini, ada begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami tidak mengasihi sesama kami sebagaimana yang Engkau inginkan. Kami banyak menyakiti dan merugikan sesama kami. Di dalam hati kami terdapat iri dan benci kepada sesama kami. Ya Tuhan, begitu banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Karena itu pada kesempatan ini, kami mohon pengampunan-Mu agar kami layak lagi di hadapan-Mu. Ya Tuhan, oleh kebesaran kasih-Mu saat ini kami diberi kembali kesempatan untuk menerima anugerah pengampunan daripada-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menyucikan kami, agar kami layak lagi menjadi umat-Mu. Biarlah kami senantiasa dimampukan untuk melakukan segala kehendak-Mu. Dan biarlah melalui kehidupan kami akan terpancar berkat dan anugerah Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 460, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu.
dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang telah menjadi manusia, di saat ini kami hendak membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Engkau melalui Roh Kudus akan senantiasa memimpin kami, sehingga apa yang hendak kami baca, apa yang hendak kami renungkan, itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami masing-masing, dapat menghasilkan buah, dan kami dapat mempraktikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, pakailah kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita akan membaca Alkitab yang terambil di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 33 sampai 38. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 33 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita saat ini. Mari kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 54, Tak Kita Menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Kita semua begitu bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan, terlebih kita boleh beribadah bersama, walaupun masih dalam kondisi dan situasi melawan pandemi COVID-19 yang membuat kita harus bekerja, beribadah dari rumah. Namun saya percaya itu semua tidak dapat mengurangi atau menghilangkan niat dan juga kemauan kita untuk boleh beribadah bersama-sama.
Saudara-saudara, memberi merupakan suatu hal yang mulia. Di dalam arti ketika kita memberi dengan ketulusan, kita memberi dengan keikhlasan, dan kita tidak mengingini imbalan atau balasan dari orang lain. Tentu kita semua ingin menjadi seorang pemberi. Bukan di dalam momen-momen tertentu, misalnya ada seseorang yang berhari ulang tahun, ketika itu kita memberikan sebuah hadiah, ataupun lain sebagainya. Tetapi kita semua menginginkan memberi ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi sebuah gaya hidup dalam kehidupan kita. Nah, kita juga mengenal Tuhan yang demikian. Tuhan yang adalah seorang pemberi. Tuhan yang adalah seorang pemurah. Amat terlebih Dia telah memberikan penebusan melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, ya, memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, dalam bacaan kita saat ini, Paulus menempatkan perkataan Tuhan Yesus, kita lihat di ayat ke-35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, hal ini mungkin terdengar suatu hal yang tidak mungkin kita lakukan, ya. Tidak sesuai dengan pemikiran kita. Bagaimana mungkin seseorang merasa berbahagia ketika ia memberi? Namanya memberi, kita membagikan sesuatu kepada orang lain, tentu mengurangi apa yang kita miliki. Nah, secara manusiawi kita lebih mudah menjadi seorang penerima daripada menjadi seorang pemberi. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, kita selalu diajar, kita selalu dibimbing, agar senantiasa kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan tidak hanya menginginkan kita menjadi sebagai seorang penerima, tetapi Tuhan juga menginginkan kita menjadi seorang pemberi. Di waktu kita memberi, kita tidak hanya memberkati orang lain. Kita tidak hanya memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tetapi kita juga mendapat berkat tersendiri melalui kebahagiaan dari orang lain. Memang tidaklah mudah untuk menjadi seorang pemberi. Kita beralasan kita juga punya kebutuhan. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Itu merupakan satu hal yang wajar untuk kita pikirkan. Nah, ada 3 alasan mengapa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang pertama, dengan memberi kita terbebas dari ketamakan. Nah, di ayat 33 dan ayat 3 sampai 35a ini, Paulus menunjukkan keteladanan soal bagaimana mencukupkan diri dan kita terbebas dari ketamakan. Nah, hal itu juga yang dia sampaikan kepada para penatua sebelum dia berpisah dengan mereka. Nah, Alkitab menempatkan keserakahan atau ketamakan ini sejajar dengan amoralitas dan juga penyembahan berhala. Ada beberapa ayat yang menjelaskan hal ini. Yang pertama kita buka dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Yang kedua, kita lihat dalam Kolose pasal 3
ayat yang kelima dan keenam. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dan yang ketiga, kita lihat dalam pertama Timotius pasal 6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, saudara-saudara, ketamakan seringkali kita dapati bukan di dalam diri kita, tetapi lebih mudah kita dapatkan dari diri orang lain. Ya. Kita berpikir mereka tidak memberikan apa-apa. Mereka tidak melakukan apa-apa. Tanpa kita sadari, kita sedang menunjukkan sikap ketamakan kita. Nah, terdapat 3 kriteria untuk menilai apakah kita dalam pengaruh ketamakan atau tidak. Yang pertama, cara kita mencari materi, cara kita bekerja. Apakah kita bekerja dengan tulus, dengan jujur, atau tidak? Yang kedua, sejauh mana kita menikmati hasil yang kita dapatkan? Apakah kita menikmati hasil itu dengan berfoya-foya kah? Atau terlalu kikirkah kita untuk berbagi kepada sesama? Dan yang ketiga, bagaimana perasaan kita ketika kita kehilangan materi? Nah, apa solusi dari semuanya itu? Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-28 di sana tertulis, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Nah, di sini jelaskan supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, Paulus menjelaskan, dengan bekerja keras kita tidak hanya memuaskan atau memenuhi keinginan kita sendiri, tetapi lebih daripada itu kita bekerja supaya kita dapat berbagi dengan orang lain. Nah, kenapa kita sulit untuk memberi? Memberi bukan soal jumlah, tetapi soal gaya hidup. Paulus tidak pernah kaya, tetapi dalam kehidupannya dia menunjukkan gaya hidup yang memberi. Amat terlebih dia melakukan pelayanan, memberikan pelayanan. Nah, alasan kedua kenapa berbahagia ketika kita memberi, yaitu karena kita akan semakin serupa dengan Kristus. Nah, di dalam Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-15. Nah, di sana terdapat komentar dari Tuhan Yesus kepada seseorang yang bertanya. Nah, di ayat 13, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Nah, Tuhan Yesus tidak mengutuk orang yang tidak mau berbagi warisan, tetapi mengoreksi sikap hati seseorang yang berkata ini. Nah, kemudian teks ini berlanjut dengan perumpamaan tentang seseorang yang berusaha mengumpulkan hasil tanah yang berlimpah. Nah, tetapi apa kata Tuhan Yesus di ayat 20? "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apakah yang telah kau sediakan? Untuk siapakah itu nanti?" Nah,
Kita baca juga di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Nah, di sana tertuliskan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan pengajaran, tetapi Ia menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang pemberi, sekaligus sang pemberian itu sendiri. Karena Dia telah menyerahkan kehidupannya sampai mati di kayu salib. Dia meninggalkan kemegahannya, masuk ke dalam dunia bukan sebagai seorang raja yang kaya, tetapi sebagai seorang yang miskin, lahir di kandang yang hina. Ya. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9, di sana Paulus menuliskan, karena itu kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sebenarnya tidak ada jumlah pemberian kita yang paling besar yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Bukan karena pemberian kebaikan kita kepada orang lain, atau bukan karena perbuatan baik kita, bukan tindakan kita untuk kita lakukan agar supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Sebelum kita menjadi seorang pemberi, kita harus mengenal Yesus Kristus. Kita harus lebih dulu menjadi seorang penerima kehidupan yang kekal, yang dianugerahkan Tuhan secara cuma-cuma. Nah, setelah kita menerima kehidupan yang kekal, maka boleh dikatakan kita telah menerima warisan. Nah, sehingga kita menjadi kaya, dan dalam kekayaan dari Yesus Kristus inilah yang membuat kita menjadi sebagai seorang pemberi. Kita menerima keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus yang merupakan titik awal kita menjadi seorang pemberi. Nah, titik awal itulah yang membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Alasan yang ketiga, kenapa kita berbahagia karena kita memberi, yaitu kita akan memiliki hubungan atau relasi yang baik dengan orang lain. Nah, di ayat 36 sampai 38 bagian bacaan kita, di sana terlihat para penatua seakan tidak merelakan Paulus meninggalkan mereka. Adegan ini menunjukkan bagaimana erat sekali hubungan mereka. Bukan karena Paulus serakah, tetapi karena dia suka memberi. Bukan hanya memberi secara finansial, tetapi dia memberikan pelayanannya. Nah, saudara-saudara, orang yang serakah atau tamak otomatis tidak disukai oleh orang lain. Mari kita belajar untuk memberi. Nah, inilah 3 alasan mengapa lebih berbahagia kita memberi daripada kita menerima. Yang pertama tadi, kita terhindar dari ketamakan. Yang kedua, kita semakin serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, kita akan memiliki hubungan atau relasi yang baik dengan orang lain. Mari kita mempraktikkan gaya hidup memberi ini. Walaupun di situasi yang sulit seperti sekarang ini, tetapi jangan kita berhenti untuk memberi. Tidak ada alasan untuk kita bisa memberi. Walaupun memang tidak mudah untuk menjadi seorang pemberi atau kita memberi.
butuh pengorbanan. Tetapi Tuhan melihat seberapa pemberianmu dan juga apa motivasimu untuk memberi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua sekarang ini sampai selalu terus. Amin. Saat ini, mari kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saat ini, mari kita berdoa. Keagungan dan kasih setia-Mu ya Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Sekalipun hari-hari kehidupan kami penuh dengan pergumulan dan tantangan. Namun penyertaan-Mu senantiasa mengiringi langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, di dalam menghadapi hari-hari kehidupan kami, tak jarang kami berhadapan dengan berbagai tantangan dan godaan yang hendak menyimpangkan hati kami dari hadirat-Mu. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang sujud dan memohon penyertaan-Mu Tuhan di dalam seluruh perjuangan kehidupan kami sekarang ini maupun di hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai remaja dan juga pembina remaja. Kami memohon hikmat dan penyertaan Tuhan agar senantiasa kami tidak hanyut di dalam berbagai pencobaan. Berikanlah selalu kekuatan bagi kami. Kami memohon agar kami benar-benar hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kami boleh menyaksikan dan merasakan akan kebesaran-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kehidupan kami, baik kami sebagai seorang pelajar maupun kami yang sudah bekerja, yang sementara mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan selalu memimpin kami di dalam kehidupan kami, dalam masa muda kami, agar senantiasa kami dapat menjadi anak-anak yang boleh bertumbuh di dalam Kristus, dapat menjadi garam dan terang dalam dunia ini, boleh berguna bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi kehidupan bangsa dan negara yang saat ini sedang dalam situasi dan kondisi di mana merebaknya pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang saat ini tengah berjuang di dalam menangani kasus corona ini, agar senantiasa mereka dimampukan oleh Tuhan, baik pemerintah maupun tenaga medis yang berupaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan kasus COVID-19 di Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kami, baik yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah yang ada. Kiranya Engkau memberkati mereka
di tengah tugas tanggung jawab yang sudah mereka emban. Kiranya mereka dapat bekerja untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Agar supaya kami sebagai rakyat bisa merasakan ketentraman dan kesejahteraan. Kami juga mau berdoa Tuhan yang saat ini sedang bergumul dalam sakit. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami berdoa agar supaya Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit mereka melalui makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, agar senantiasa mereka mendapatkan kesembuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang saat ini tengah bergumul dalam duka cita. Kiranya Roh Kudus yang merupakan sumber penghiburan dan kekuatan senantiasa bersama-sama dengan mereka, memberikan penghiburan bagi kehidupan mereka dan kaum keluarga mereka. Agar senantiasa mereka tidak berlarut di dalam kesedihan yang dapat mematahkan kehidupan, semangat kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi mereka yang saat ini tengah bersuka cita. Kiranya Tuhan selalu memperlengkapi sukacita mereka. Dan Tuhan selalu menuntun kehidupan mereka. Agar senantiasa kehidupan mereka tidak hanyut di dalam kegelapan dunia. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi, pendeta-pendeta, guru agama, penatua, syemasi yang ada dari kolom 1 sampai kolom 17, dan juga penatua Bipra. Kiranya Engkau memberkati mereka di tengah tugas, tanggung jawab, dan pelayanan yang mereka kerjakan setiap hari. Agar senantiasa firman kebenaran selalu mereka sampaikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi, mulai dari Penatua Pierre Kawilarang bersama dengan komisi-komisi yang ada. Kiranya Tuhan memberkati mereka di tengah tugas, tanggung jawab, pelayanan yang sudah Engkau berikan masing-masing kepada mereka. Agar senantiasa mereka dapat membimbing adik-adik remaja sehingga mereka dapat bertumbuh iman dan percaya mereka hanya kepadamu. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi persembahan yang sudah kami berikan yang merupakan tanda syukur kami atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar senantiasa boleh berguna dalam menunjang pelayanan yang ada. Ini kami Tuhan yang datang berdoa di hadapan-Mu, yang kami akan akhiri dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita menyanyi NKB 211, Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus,
kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk, ibadah kita telah selesai. Kiranya kita semua tetap berada di dalam rumah kita, jaga jarak dengan orang lain, dan juga selalu menjaga kebersihan diri kita agar supaya kita dapat membantu dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan sambil kita juga berdoa agar supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua boleh berkumpul lagi dalam satu persekutuan remaja. Terima kasih, Tuhan memberkati dan shalom.